Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan salah satu topik dalam mata kuliah teologi sistematika yang sudah kami pelajari bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Untuk itu, saya Riam Modeska Semajunta, NIM 250101001, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa IAKN Tarutung, akan mempresentasikan topik tentang Kristologi. Kita masuk pada topik Kristologi. Apa itu Kristologi? Kristologi adalah cabang teologi sistematika yang mempelajari pribadi dan karya Yesus Kristus. Dalam tradisi iman Kristen, Kristologi menjadi pusat teologi karena seluruh rencana keselamatan Allah berpuncak pada pribadi karya Kristus. Pertanyaan yang paling mendasar dalam Kristologi adalah pertanyaan yang diajukan Yesus sendiri. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Tertulis dalam Matius 16 ayat 15. Jawaban terhadap pertanyaan ini menentukan pemahaman seseorang terhadap tentang keselamatan, gereja, dan hubungan manusia dengan Allah. Siapakah Yesus Kristus? Yang pertama, kesaksian perjanjian baru tentang identitas Kristus. Perjanjian baru menyaksikan bahwa Yesus Kristus menjadi identitas yang unik. Ia sepenuhnya manusia dan sekaligus sepenuhnya Allah. Yesus sebagai manusia sejati. Di dalam Alkitab menegaskan kemanusiaan Yesus secara nyata. Yang pertama, ia lahir dari seorang perempuan, tertulis dalam Galatia 4 ayat 4. Yang kedua, ia bertumbuh secara manusiawi, tertulis di Lukas 2 ayat 52. Yang ketiga, ia mengalami lapar, tertulis di Matius 4 ayat 2. Yang keempat, ia merasa letih, tertulis di Yohanes 4 ayat 6. Dan yang kelima, ia mengalami penderitaan dan kematian, tertulis di Ibrani 2 ayat 14. Kemanusiaan Kristus sangat penting karena keselamatan manusia hanya mungkin jika Sang Penebus benar-benar mengambil natur manusia. Ibrani 2 ayat 17 menyatakan ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya dalam segala hal. Ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh masuk dalam realitas eksistensi manusia. Yang kedua, Yesus sebagai Allah sejati. Sebagai manusia, perjanjian baru juga menegaskan keilahian Kristus. Beberapa teks utama, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di Yohanes 20 ayat 28, Thomas menyebutkan Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Di Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dengan demikian, Yesus bukan hanya seorang nabi atau guru moral, tetapi Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang C. Gelar-gelar kristologis. Dalam perjanjian baru, identitas Kristus dijelaskan melalui berbagai gelar teologis. Yang pertama, Mesias atau Kristus, berarti yang diurapi. Yang kedua, anak Allah, menunjukkan relasi unik dengan Bapa. Yang ketiga, anak manusia, menunjuk pada figur ektalogis dalam Daniel 7. Yang keempat, Tuhan atau Kerlos, gelar yang dalam digunakan untuk YHWH. Penggunaan gelar-gelar ini menunjukkan bahwa gereja mula-mula memahami Yesus dalam kerangka keilahian dan otoritas ilahi. Dan terus, kedua, permasalahan kristologis. Dalam sejarah gereja, pemahaman tentang Kristus tidak selalu berjalan tanpa konflik. Banyak perdebatan teologis muncul terkait bagaimana memahami hubungan antara keilahian dan kemanusiaan Kristus. Beberapa problem utama dalam kristologi antara lain. Yang pertama, bagaimana Allah bisa menjadi manusia? Ini adalah paradoks teologis terbesar dalam kekristenan. Allah transenden dan kekal masuk ke dalam sejarah manusia yang terbatas. Yohanes 1 ayat 14 menyatakan,
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Pertanyaan teologisnya. Yang pertama, apakah keilahian Kristus berubah ketika ia menjadi manusia? Yang kedua, apakah kemanusiaannya nyata atau hanya tampak? Yang kedua, hubungan antara dua natur Kristus. Pertanyaan lain yang muncul. Pertanyaan pertama, apakah Yesus memiliki dua natur terpisah? Yang kedua, apakah natur manusianya bercampur dengan natur ilahi? Yang ketiga, apakah salah satu natur lebih dominan? Pertanyaan-pertanyaan ini melahirkan berbagai ajaran yang kemudian dianggap sebagai heresi atau ajaran sesat. Yang ketiga, beberapa penyimpangan kristologi dalam sejarah gereja. Yang pertama, dokelisme. Dokelisme mengajarkan bahwa Yesus hanya tampak sebagai manusia, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh manusia. Masalahnya, jika Yesus tidak benar-benar manusia, maka ia tidak benar-benar mati, sehingga keselamatan manusia menjadi tidak mungkin. Yang kedua, Arianisme. Ajaran ini menyatakan bahwa Yesus bukan Allah sejati, melainkan makhluk ciptaan yang tertinggi. Pandangan ini ditolak oleh gereja dalam Konsili Nicea atau 325 Masehi. Yang ketiga, Nestorianisme. Ajaran ini memisahkan dua natur Kristus secara ekstrim, sehingga tampak seperti ada dua pribadi dalam Yesus. Yang keempat, Monofitisme. Pandangan ini mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu natur, yaitu natur ilahi. Sebagai respon terhadap perdebatan tersebut, gereja merumuskan doktrin resmi dalam konsili atau Kandelen di 451 Masehi yang menjadi dasar kristologis ortodoks. C. Dua natur Kristus. Doktrin dua natur Kristus dikenal sebagai hypostatic union atau persatuan hipotatik. Rumusan Chalcedon menyatakan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur, ilahi dan manusia, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, dan tanpa pemisahan. Yang pertama, natur ilahi Kristus. Natur ilahi berarti Kristus memiliki seluruh atribut Allah, yaitu yang pertama, kekekalan, tertulis di Yohanes 8 ayat 58. Yang kedua, kemahakuasaan, tertulis di Matius 28 ayat 18. Yang ketiga, kemahatauan, tertulis di Yohanes 2 ayat 25. Yang keempat, kemahadiran, atau tertulis di Matius 18 ayat 20. Ini menegaskan bahwa Kristus benar-benar Allah. Yang kedua, natur manusia Kristus. Yesus juga memiliki natur manusia yang nyata. Yang pertama, tubuh manusia. Yang kedua, jiwa manusia. Yang ketiga, emosi manusia. Yang keempat, kehendak manusia. Contohnya, Yesus menangis, tertulis di Yohanes 11 ayat 35. Kemanusiaan ini penting karena hanya manusia yang dapat menggantikan manusia dalam karya penebusan. Yang ketiga, persatuan dua natur. Dua natur ini bersatu dalam satu pribadi Kristus. Yang pertama, dua pribadi. Yang kedua, bukan campuran natur, tetapi dua natur dalam satu pribadi atau one person, two natures. Persatuan ini memungkinkan Kristus menjadi mediator antara manusia dan Allah, tertulis di 1 Timotius 2 ayat 5. Kita lanjut ke D tentang inkarnasi atau kenosis. Yang pertama, doktrin inkarnasi. Inkarnasi berasal dari kata Latin atau yang disebut dengan incarnation, yang berarti menjadi daging. Inkarnasi adalah tindakan Allah, anak yang mengambil natur manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Ayat utamanya adalah tertulis di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia.
Inkarnasi bukan berarti yang pertama, Allah berhenti menjadi Allah. Yang kedua, Allah berubah menjadi manusia. Melainkan Allah mengambil natur manusia. Dengan demikian, dalam Yesus terdapat keilahian dan kemanusiaan secara bersama. Yang kedua, tujuan inkarnasi. Beberapa tujuan inkarnasi menurut Alkitab. Yang pertama, menyatakan Allah kepada manusia. Tertulis di Yohanes 1 ayat 18. Anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Yang kedua, menyelamatkan manusia dari dosa. Tertulis di 1 Timotius 1 ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang ketiga, mengalahkan kuasa iblis. Tertulis di Ibrani 2 ayat 14. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yang berkuasa atas maut. Yang keempat, menjadi imam besar yang berempati. Tertulis di Ibrani 4 ayat 15. Ia telah dicobai sama seperti kita. Yang ketiga, doktrin kenosis. Konsep kenosis berasal dari kata Yunani kenop atau yang berarti mengasangkan diri. Dasarnya terdapat pada Filipi 2 ayat 6-7. Ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Kenosis tidak berarti bahwa Kristus kehilangan keilahiannya, tetapi bahwa ia secara sukarela membatasi penggunaan hak-hak ilahinya. Ia mengambil yang pertama, rupa seorang hamba. Yang kedua, kondisi manusia. Yang ketiga, kehidupan dalam kerendahan. Yang keempat, makna teologis kenosis. Kenosis menunjukkan beberapa hal yang penting. Yang pertama, kerendahan hati Allah. Allah menyatakan diri bukan karena dalam kemegahannya, tetapi dalam kerendahan. Yang kedua, pola hidup bagi orang percaya. Filipi 2 ayat 5 menyatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, paradoks kemuliaan Allah. Dalam teologis salib, kemuliaan Allah justru dinyatakan melalui penderitaan dan pengorbanan Kristus. Lanjut tentang kesimpulan teologis. Kristologi menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah pusat wahyu Allah dan karya keselamatan. Alkitab menyatakan bahwa ia adalah Allah sejati dan manusia sejati yang bersatu dalam satu pribadi. Inkarnasi dan kenosis menunjukkan bahwa Allah mendekati manusia bukan melalui kekuasaan semata, tetapi melalui kasih yang merendahkan diri. Dengan demikian, Kristologi bukan sekedar doktrin teologis, tetapi iman Kristen yang menentukan pemahaman tentang yang pertama, keselamatan, yang kedua, gereja, yang ketiga, kehidupan Kristen. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus, karena di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Tertulis di Kolose 2 ayat 3. Kita lanjut ke tiga jabatan Kristus atau munus triplex. Dalam teologi sistematika, karya Kristus sering dipahami melalui konsep tiga jabatan Kristus yang dikenal sebagai munus triplex atau threefold office. Yang pertama, nabi, yang kedua, imam, dan yang ketiga, raja. Konsep ini berakar pada struktur kepemimpinan religius dalam Perjanjian Lama, di mana Allah memimpin umatnya melalui tiga fungsi utama. Nabi yang menyampaikan firman Allah, iman yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, serta raja yang memerintah umat Allah. Dalam Perjanjian Baru, ketiga fungsi tersebut mencapai kepenuhannya dalam pribadi Yesus Kristus.
Ia bukan sekedar menjalankan salah satu jabatan tersebut, tetapi menggenapi ketiganya secara sempurna. Yang pertama, Kristus sebagai Nabi. Dalam Perjanjian Lama, Nabi adalah orang yang dipanggil Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Nabi berfungsi sebagai mediator wahyu, yaitu menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Dasar Alkitabiah Ulangan 18 ayat 15 menyatakan nubuat tentang nabi yang akan datang. Seorang nabi dari tengah-tengahmu seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Perjanjian Baru memahami nubuat ini sebagai referensi kepada Kristus atau Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Yesus menjalankan fungsi kenabian dengan yang pertama, memberitakan kerajaan Allah, tertulis di Markus 1 ayat 14 sampai 15. Yang kedua, mengajar dengan otoritas ilahi, tertulis di Matius 7 ayat 29. Yang ketiga, menyatakan kebenaran Allah, tertulis di Yohanes 8 ayat 26. Dalam Yohanes 1 ayat 18 ditegaskan bahwa Yesus adalah penyataan Allah yang sempurna. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Dengan demikian, Kristus tidak hanya membawa wahyu, tetapi ia sendiri adalah wahyu Allah yang hidup. Yang kedua, Kristus sebagai imam. Dalam sistem ibadah Israel, imam berfungsi sebagai perantara antara Allah dan manusia, khususnya dalam hal pengorbanan dosa. Kitab Ibrani memberikan penjelasan paling komprehensif mengenai jabatan iman Kristus. Kristus sebagai iman besar, tertulis di Ibrani 4 ayat 14 menyatakan, kita mempunyai imam besar. Kita mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus, anak Allah. Sebagai imam besar, Kristus memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, mempersembahkan korban bagi dosa. Yang kedua, menjadi perantara bagi umat manusia. Namun terdapat perbedaan mendasar antara imam Perjanjian Lama dan Kristus. Imam Perjanjian Lama mempersembahkan korban hewan, sedangkan Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna. Ibrani 9 ayat 26 menyatakan, ia telah menyatakan dirinya satu kali saja untuk selama-lamanya, untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dengan demikian, karya iman Kristus bersifat final dan sempurna. Yang ketiga, Kristus sebagai Raja. Jabatan Raja dalam Perjanjian Lama berkaitan dengan pemerintahan Allah atas umatnya. Raja ideal dalam tradisi Israel diharapkan berasal dari keturunan Daud. Perjanjian Lama menubuatkan datangnya seorang Raja Mesianik yang akan memerintah selamanya. Contoh, 2 Samuel 7 ayat 13 menyatakan bahwa tahta keturunan Daud akan ditegakkan untuk selama-lamanya. Perjanjian Baru melihat penggenapan nubuat ini dalam Yesus Kristus. Kerajaan Kristus, Yesus menyatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Tertulis di Yohanes 18 ayat 36. Kerajaan Kristus bersifat, yang pertama, rohani, yang kedua, eskatologis, yang ketiga, universal. Setelah kebangkitan, Kristus menerima otoritas kosmis. Matius 28 ayat 18 menyatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di dalam sorga dan di bumi. Dengan demikian, Kristus adalah Raja Mesianik yang memerintah atas gereja dan seluruh ciptaan. Kita lanjut ke ketidakberdosaan Kristus.
Doktrin ketidakberdosaan Kristus atau sinlessness of Christ merupakan elemen fundamental dalam Kristologi dan Soteriologi. Tanpa ketidakberdosaan Kristus, karya penebusan tidak mungkin terjadi. Yang pertama, kesaksian Alkitab tentang ketidakberdosaan Kristus. Perjanjian baru secara konsisten menegaskan bahwa Yesus tidak berdosa. Tertulis di Ibrani 4 ayat 15. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat ini menunjukkan dua hal yang penting. Yang pertama, Kristus mengalami percobaan nyata. Yang kedua, Kristus tetap tanpa dosa. Ayat yang tertulis di 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 2 Korintus 5 ayat 21. Ia yang tidak mengenali dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kesaksian ini menegaskan bahwa Kristus memiliki kesucian moral yang absolut. Yang kedua, hubungan antara ketidakberdosaan dan inkarnasi. Ketidakberdosaan Kristus berkaitan dengan cara inkarnasinya. Kristus dikandung oleh Roh Kudus. Tertulis di Lukas 1 ayat 35. Sehingga ia tidak mewarisi natur dosa yang biasa dimiliki manusia. Dengan demikian, yang pertama, Kristus memiliki natur manusia sejati. Yang kedua, tetapi tanpa natur dosa. Terus yang ketiga, implikasi soteriologis. Ketidakberdosaan Kristus sangat penting bagi doktrin penebusan. Hanya karena korban yang tanpa cacat yang dapat diterima oleh Allah. Konsep ini telah digambarkan dalam sistem korban perjanjian lama. Kristus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Karena Yesus Kristus tanpa dosa, ia dapat menjadi pengganti manusia berdosa. Kita lanjut ke G. Karya Kristus. Dalam teologi sistematika, karya Kristus biasanya dipahami dalam kerangka soteriologi, yaitu karya penyelamatan Allah melalui Kristus. Karya Kristus dapat dilihat dalam beberapa tahap utama. Yang pertama, kehidupan Kristus. Kehidupan Yesus bukan hanya persiapan bagi penyaliban, tetapi bagian integral dari karya penebusan. Selama hidupnya Kristus, yang pertama, menaati hukum Allah secara sempurna. Yang kedua, menyatakan karakter Allah. Yang ketiga, menghadirkan kerajaan Allah. Ketaatan Kristus sering disebut sebagai ketaatan aktif atau active obedience. Yang kedua, kematian Kristus. Kematian Kristus disalibkan merupakan pusat karya keselamatan. Perjanjian baru menafsirkan kematian Kristus melalui beberapa konsep teologis. Yang pertama, penggantian. Kristus mati menggantikan manusia berdosa. Yesaya 53 ayat 5 menyatakan, ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yang kedua, penebusan. Penebusan menunjukkan pada pembebasan manusia dari kuasa dosa melalui pembayaran harga. Markus 10 ayat 45 menyatakan anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang ketiga, pendamaian. Melalui salib, hubungan antara Allah dan manusia dipulihkan. Roma 5 ayat 10 menyatakan bahwa manusia diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus. Yang keempat, perdamaian dosa. Kematian Kristus memuaskan keadilan Allah terhadap dosa. Roma 3 ayat 25 menyatakan bahwa Kristus menjadi korban perdamaian. Yang ketiga, kebangkitan Kristus. Kebangkitan merupakan konfirmasi ilahi terhadap karya Kristus. Tanpa kebangkitan, kematian Kristus tidak memiliki makna penyelamatan. 1 Korintus 15 ayat 17 menyatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu. Kebangkitan menunjukkan yang pertama, kemenangan atas dosa.
Yang kedua, kemenangan atas maut. Yang ketiga, awal ciptaan baru. Yang keempat, kenaikan Kristus. Sebagai kebangkitan, Kristus naik ke surga dan dimulaikan. Efesus 1 ayat 20 sampai 21 menggambarkan bahwa Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikan menunjukkan yang pertama, pemuliaan Kristus. Yang kedua, pemerintahan Kristus atas gereja. Yang kelima, pelayanan Kristus saat ini. Kristus tidak berhenti bekerja setelah kenaikannya. Dia terus menjalankan pelayanan sebagai yang pertama, imam besar yang menjadi pengantara. Tertulis di Ibrani 7 ayat 25. Yang kedua, kepala gereja. Tertulis di Efesus 1 ayat 22. Yang ketiga, raja atas segala ciptaan. Yang keenam, kedatangan Kristus yang kedua. Karya Kristus akan mencapai kepenuhannya dalam parousia atau kedatangan kembali. Pada saat itu, Kristus akan menghakimi dunia. Kerajaan Allah akan dinyatakan secara penuh. Penebusan ciptaan akan disempurnakan. Kesimpulan teologis. Kesimpulan menunjukkan bahwa karya keselamatan Allah mencapai puncaknya dalam pribadi dan karya Yesus Kristus sebagai yang pertama, Nabi. Kristus menyatakan Allah kepada manusia. Yang kedua, imam. Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi dosa. Yang ketiga, raja. Kristus memerintah atas umat manusia dan seluruh ciptaan. Ketidakberdosaan Kristus menjadikannya korban yang sempurna, sedangkan karyanya dalam kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan membuka jalan keselamatan bagi umat manusia. Dengan demikian, Kristologis bukan hanya doktrin teologis, tetapi fondasi bagi pemahaman tentang keselamatan gereja dan pengharapan ekskatologis umat Kristen. Demikianlah penjelasan saya terhadap topik Kristologi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam memahami Kristologi secara Alkitabiah dengan baik dan benar. Terima kasih.